Legenda Reog Ponorogo. Pada masa kejayaan Kerajaan Kediri, terdapat seorang raja bernama Prabu Airlangga yang memerintah dengan kekuasaan besar. Namun, di balik kemegahan kerajaannya, terjadi intrik politik yang melibatkan banyak pihak. Di antara mereka adalah seorang pangeran sakti bernama Singabarong, penguasa hutan lebat di wilayah sebelah timur kerajaan. Singabarong bukanlah manusia biasa. Ia memiliki tubuh setengah manusia dan setengah singa. Pazewa menjadikannya sosok yang ditakuti dan dihormati. Kehebatannya tersebar luas, hingga suatu ketika ia mendengar kabar tentang kecantikan seorang putri dari kerajaan Daha, Dewi Sanggalangit. Dewi Sanggalangit terkenal tidak hanya karena parasnya yang elok, tetapi juga kebijaksanaannya. Banyak raja dan pangeran dari berbagai wilayah berusaha meminangnya, termasuk Singabarong. Namun, sang putri menolak semua lamaran itu, hingga akhirnya ia mengajukan sebuah syarat yang berat. Ia hanya akan menikah dengan pria yang mampu menyuguhkan pertunjukan seni yang megah, spektakuler, dan tak pernah dilihat sebelumnya. Singabarong menerima tantangan itu dengan penuh keyakinan. Ia mengerahkan pasukan hewan buas yang tunduk padanya, termasuk macan tutul, ular raksasa, dan burung merak yang selalu menghiasi pundaknya. Ia memulai persiapan dengan menciptakan sebuah pertunjukan megah yang melibatkan binatang-binatang ini. Namun, di sisi lain, kabar tentang syarat Dewi Sanggalangit juga sampai ke telinga Raja Kelana Sewandana, penguasa dari Ponorogo. Kelana Sewandana adalah raja yang muda, gagah, dan sakti. Ia memiliki barisan prajurit yang tangguh, termasuk para warok, penjaga spiritual yang memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Raja Kelana pun tertarik untuk memenangkan hati Dewi Sanggalangit, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi raja besar yang dihormati. Raja Kelana Sewandana memutuskan untuk menciptakan pertunjukan seni yang mampu mengalahkan apapun yang direncanakan oleh Singabarong. Dengan bantuan warok, ia merancang sebuah tarian yang unik dan syarat dengan simbolisme kekuatan serta keberanian. Dalam tarian itu, kepala Singabarong dijadikan tokoh utama, dengan burung merak di atasnya yang melambangkan kebesaran jiwa dan kecerdasan. Untuk memperkuat pertunjukan, Raja Kelana menghadirkan jatil, para penari kuda kepang yang energik, dan rombongan prajurit yang membawa topeng-topeng menyeramkan. Setiap elemen tarian itu dirancang untuk menunjukkan perpaduan seni, keperkasaan, dan spiritualitas. Tarian ini kemudian dikenal sebagai Reog, sebuah seni pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memancarkan aura mistis. Sementara itu, Singabarong mulai menyadari bahwa persaingan dengan Raja Kelana tidak akan mudah. Ia merasa terancam, terutama setelah mendengar kabar tentang tarian Reog yang dipersiapkan oleh Raja Kelana. Dalam amarahnya, Singabarong memutuskan untuk menggunakan kekuatan magisnya untuk menghancurkan lawannya. Ia memanggil para roh hutan dan hewan buas untuk memperkuat pertunjukannya. Namun, para warok Raja Kelana telah mempersiapkan segalanya. Mereka melakukan ritual khusus untuk meminta perlindungan dari leluhur dan dewa-dewa, memastikan bahwa kekuatan magis Singabarong tidak akan mampu mengalahkan mereka. Dalam waktu singkat, persiapan kedua pihak selesai, dan mereka sepakat untuk mengadakan pertunjukan di depan Dewi Sanggalangit. Hari yang dinantikan pun tiba. Di alun-alun kerajaan, Dewi Sanggalangit duduk di atas singgasana emasnya, dikelilingi oleh para penasehat dan rakyat yang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan besar ini. Singabarong tampil lebih dahulu, membawa rombongan binatang buas yang diatur dalam koreografi megah. Suara genderang bergema, membuat penonton terpana oleh keagungan pertunjukan itu. Namun, saat giliran Raja Kelana tiba, tarian reog yang dipersembahkannya berhasil memukau semua orang. Kepala Singabarong raksasa dengan burung merak yang megah di atasnya menjadi pusat perhatian, sementara Jatil menari lincah dengan gerakan yang seolah-olah hidup. Sorakan rakyat menggema, mengakui keindahan dan keunggulan Reog Ponorogo. Namun, pertunjukan ini bukan sekadar seni. Ia juga menjadi awal dari pertarungan sengit antara dua penguasa yang menginginkan hati sang putri. Setelah pertunjukan selesai, suasana berubah tegang.
Singa Barong yang merasa terhina melihat tarian reog justru memanfaatkan kepalanya sebagai simbol kekalahan, tak mampu menahan amarahnya. Ia melompat ke tengah alun-alun, mengaum keras hingga langit seolah bergetar. Dengan satu gerakan tangannya, ia memerintahkan hewan-hewan buasnya menyerang rombongan Raja Kelana Sewandana. Rakyat yang tadinya terpukau kini panik dan berlarian menyelamatkan diri. Namun, Raja Kelana sudah menduga bahwa persaingan ini tidak akan berhenti di atas panggung. Ia segera berdiri, menghunus keris pusakanya, dan memimpin para warok untuk menghadapi Singa Barong beserta pasukannya. Pertarungan sengit pun dimulai, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga adu ilmu magis antara kedua belah pihak. Warok, dengan pakaian hitam mereka yang khas, menunjukkan kemampuan luar biasa. Mereka mengandalkan ilmu kanuragan yang diperoleh melalui latihan bertahun-tahun dan disiplin spiritual yang ketat. Para warok ini adalah penjaga keseimbangan, tidak hanya di dunia fisik tetapi juga spiritual. Dengan mantra-mantra mereka, hewan-hewan buas yang dipanggil oleh Singa Barong mulai melemah dan kehilangan kendali. Namun, Singa Barong sendiri memiliki kekuatan besar. Tubuhnya yang setengah singa memberinya kekuatan luar biasa, dan setiap kali ia mengaum, tanah di sekitarnya bergetar. Di sisi lain, Raja Kelana Sewandana mengandalkan kombinasi strategi, keberanian, dan perlindungan dari keris pusaka yang ia bawa. Perlahan namun pasti, pertarungan mulai berpihak pada Raja Kelana. Dalam momen paling menentukan, Raja Kelana Sewandana memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan menggunakan kekuatan dari reog. Ia memerintahkan para penarinya, termasuk Jathil, untuk menampilkan gerakan terakhir yang telah mereka persiapkan. Dalam tarian ini, mereka membentuk formasi yang menciptakan ilusi bahwa kepala Singa Barong, simbol kebanggaan musuh, ditundukkan di bawah kaki Raja Kelana. Tarian ini disertai dengan mantra dari para warok, menciptakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Singa Barong yang melihat ini kehilangan kendali atas emosinya dan mencoba menyerang langsung Raja Kelana. Namun, keris pusaka Raja Kelana yang telah diisi energi dari tarian reog berhasil menahan serangan terakhir itu. Singa Barong akhirnya jatuh, melemah, dan kehilangan kekuatan magisnya. Setelah pertarungan berakhir, Dewi Sanggalangit dengan anggun melangkah ke tengah alun-alun. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia mengumumkan bahwa Raja Kelana Sewandana telah memenangkan hati dan syarat yang ia ajukan. Singa Barong, meskipun kalah, tidak merasa dendam. Ia mengakui keunggulan Raja Kelana dan menghormati keputusan Dewi Sanggalangit. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, ia menyerahkan simbol kekuasaannya, kepala singa dengan mahkota burung merak, kepada Raja Kelana. Kepala singa ini kemudian menjadi ikon utama dalam tarian reog, melambangkan kemenangan keberanian dan kebijaksanaan atas kekuatan liar yang tak terkendali. Setelah peristiwa itu, seni reog terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga syarat dengan makna filosofis dan spiritual. Kepala Singa Barong yang megah dengan burung merak di atasnya menjadi simbol kebanggaan Ponorogo, sementara Jathil dan Warok melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Setiap gerakan dalam tarian reog memiliki arti, mencerminkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi tantangan dan menjaga keseimbangan antara kekuatan fisik dan spiritual. Hingga kini, reog Ponorogo tetap menjadi warisan budaya yang tak tergantikan, mengingatkan kita akan kisah perjuangan, cinta, dan keberanian yang mengakar dalam sejarah Nusantara. Setelah Raja Kelana Sewandana kembali ke Ponorogo bersama Dewi Sanggalangit sebagai istrinya, ia memutuskan untuk menjadikan reog sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya kerajaannya. Ia memerintahkan seniman-seniman di istananya untuk menyempurnakan elemen-elemen tarian, termasuk musik, kostum, dan gerakannya. Kepala Singa Barong yang asli dijadikan pusaka kerajaan, sementara tiruannya digunakan dalam setiap pertunjukan reog. Setiap elemen memiliki makna khusus. Kepala Singa Barong melambangkan kekuatan dan keberanian, burung merak di atasnya melambangkan kebijaksanaan dan kecantikan, sementara para warok dan jathil melambangkan pengorbanan dan kerjasama. Tradisi ini mulai diwariskan dari istana ke masyarakat luas, sehingga reog tidak hanya menjadi milik kerajaan tetapi juga milik rakyat Ponorogo.
Namun perjalanan Reog tidak selalu mulus. Dalam masa-masa tertentu, seni ini sempat menghadapi ancaman kepunahan. Ketika zaman mulai berubah dan pengaruh budaya luar masuk, tarian Reog dianggap kuno oleh sebagian generasi muda. Di sisi lain, ada pula upaya dari penguasa luar yang ingin menekan tradisi ini karena dianggap terlalu mistis dan tidak sesuai dengan modernisasi. Meski begitu, semangat para warok dan seniman Ponorogo tidak pernah padam. Mereka terus mempertahankan tradisi ini dengan berbagai cara, mulai dari mengadakan ritual rutin, pertunjukan besar di acara-acara penting, hingga memasukkan nilai-nilai Reoge dalam pendidikan lokal. Mereka percaya bahwa Reog adalah bagian dari identitas yang tidak boleh hilang, apapun tantangannya. Pada suatu masa, terjadi perdebatan besar di antara para warok tentang bagaimana Reog seharusnya dibawakan di era modern. Sebagian berpendapat bahwa Reog harus tetap seperti aslinya, mempertahankan nilai-nilai mistis dan filosofisnya. Namun, sebagian lain merasa bahwa Reog perlu beradaptasi agar bisa diterima oleh generasi muda dan masyarakat global. Perdebatan ini hampir memecah belah komunitas seniman Reog, hingga akhirnya seorang warok tua bernama Kisuro mengusulkan jalan tengah. Ia mengatakan bahwa inti dari Reog bukanlah formatnya, melainkan semangat dan nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, bentuk tarian boleh berkembang, tetapi maknanya harus tetap terjaga. Pendapat ini akhirnya diterima, dan Reog mulai dipadukan dengan elemen-elemen modern tanpa kehilangan jati dirinya. Perlahan-lahan, Reog kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat, bahkan meluas keluar Ponorogo. Pertunjukan Reog tidak lagi hanya untuk acara adat atau ritual, tetapi juga menjadi bagian dari festival budaya, kompetisi seni, dan promosi pariwisata. Kepala singa barong yang beratnya bisa mencapai 50 kg menjadi daya tarik utama, karena hanya bisa diangkat oleh penari yang memiliki kekuatan luar biasa. Kemampuan ini sering dihubungkan dengan latihan spiritual para warok, yang masih menjaga tradisi leluhur mereka. Selain itu, suara gamelan dan kendang yang mengiringi tarian menambah kesan magis, membawa penonton seolah kembali ke masa-masa kejayaan Raja Kelana Sewandana. Hingga hari ini, Reog Ponorogo tetap menjadi salah satu seni tradisional paling ikonik di Indonesia. Setiap tahunnya, Festival Reog Nasional diadakan di Ponorogo, menarik ribuan pengunjung dari dalam dan luar negeri. Selain sebagai hiburan, festival ini juga menjadi ajang untuk memperkuat identitas budaya dan mengenang kisah legenda yang melatar belakanginya. Di balik kemegahannya, Reog menyimpan pesan mendalam tentang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta terhadap tradisi. Generasi muda Ponorogo terus diajarkan untuk mencintai dan melestarikan warisan ini, memastikan bahwa tarian Reog tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi tetap hidup sebagai bagian dari masa depan. Namun, kisah tentang Reog Ponorogo tidak hanya berhenti di panggung pertunjukan. Di balik keindahan seni ini, terdapat nilai-nilai spiritual dan filosofi yang mendalam. Para warok, sebagai penjaga tradisi Reog, dipercaya memiliki kemampuan kanuragan yang luar biasa. Namun, mereka juga memegang teguh prinsip hidup sederhana, rendah hati, dan penuh pengabdian kepada masyarakat. Dalam tradisi warok, kekuatan fisik bukanlah segalanya. Seorang warok sejati adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjaga keharmonisan dengan alam semesta. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan Reogji tidak hanya sebagai seni pertunjukan, tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Ponorogo. Di sisi lain, kepala singa barong yang menjadi ikon Reog juga menyimpan cerita magis. Dikatakan bahwa pembuatan kepala singa barong pertama kali dilakukan dengan bantuan para empu sakti yang mampu memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Oleh karena itu, setiap kepala singa barong yang digunakan dalam pertunjukan dipercaya memiliki jiwa yang harus dihormati. Sebelum digunakan, kepala ini seringkali diberkati melalui ritual khusus oleh para warok dan pemimpin adat. Ritual ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan energi dan menghindari hal-hal buruk selama pertunjukan berlangsung. Tradisi ini menunjukkan betapa Reog tidak hanya dipandang sebagai seni, tetapi juga sebagai warisan sakral yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam dan leluhur. Ketika teknologi dan modernisasi semakin merambah,
Reog Ponorogo menghadapi tantangan baru. Generasi muda yang lebih akrab dengan hiburan digital seringkali merasa bahwa tradisi seperti reog tidak relevan dengan kehidupan mereka. Namun, para warok dan seniman reog tidak tinggal diam. Mereka mulai memanfaatkan media sosial dan teknologi modern untuk mempromosikan reog kepada khalayak yang lebih luas. Pertunjukan reog mulai direkam dan dibagikan melalui platform digital, sementara dokumentasi tentang sejarah dan filosofi reog diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk menarik perhatian dunia internasional. Langkah ini berhasil membangkitkan minat generasi muda, sekaligus memperkenalkan reog Ponorogo ke kancah global. Melalui upaya pelestarian ini, reog Ponorogo berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui secara internasional. Namun, perjuangan untuk melestarikannya belum berakhir. Para seniman reog terus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai tradisional. Mereka harus memastikan bahwa reog tidak kehilangan esensinya di tengah arus perubahan zaman. Di sisi lain, komunitas internasional mulai mengakui keunikan seni ini, dan beberapa negara bahkan mengundang seniman reog untuk tampil dalam acara-acara budaya dunia. Hal ini menunjukkan bahwa reog bukan hanya milik Ponorogo, tetapi juga milik dunia sebagai salah satu kekayaan budaya manusia. Legenda reog Ponorogo itu tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman. Kisah Raja Kelana Sewandana, Singa Barong, dan Dewi Sanggalangit terus hidup dalam setiap gerakan tarian, alunan musik, dan semangat para seniman yang membawanya. Lebih dari sekadar pertunjukan, reog adalah simbol kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang melekat dalam jiwa masyarakat Ponorogo. Dengan semangat yang sama, generasi penerus terus menjaga api tradisi ini tetap menyala, memastikan bahwa reog Ponorogo akan selalu menjadi bagian dari perjalanan budaya Nusantara yang abadi.